Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang linear programming, metode dualitas. Dalam pemodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Nah, di situ ada masalah primal atau dual dan masalah dual atau primal. Masalah primal terdiri dari koefisien fungsi tujuan, maksimumkan Z atau Y, batasan I, bentuk kurang dari sama dengan, bentuk sama dengan, variabel XC lebih dari sama dengan 0, XC lebih dari sama dengan dihilangkan. Untuk masalah dual terdiri dari nilai kanan fungsi batasan, minimumkan Y atau Z, variabel YI atau XI, YI lebih dari sama dengan 0, YI lebih dari sama dengan dihilangkan. Batasan Y, bentuk lebih dari sama dengan 0, bentuk sama dengan. Di situ ada dalil dualitasnya. Jika prima memaksimumkan F sama dengan CX dengan kendala AX kurang dari sama dengan B, maka dualnya meminimumkan G sama dengan BY dengan kendala AY lebih dari sama dengan C. Di situ ada dalil yang pertama, jika X penyelesaian visible masalah primal YO, penyelesaian visible masalah dual, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Untuk dalil kedua, jika XO penyelesaian visible masalah primal YO, penyelesaian visible masalah dual, dan CXO sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti fungsi maksimum sama dengan G minimum. Dalil ketiga, dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangan juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dalil keempat, jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika select variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel ke K pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih dari 0, maka select variabel ke K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke K pada dual berbentuk persamaan. Kita langsung ke contoh soal. Nah, situ contoh soalnya masalah primal. Minimalkan F sama dengan 40x1 ditambah 12x2 ditambah 40x3. Di situ ada kendalanya, ada kendala yang pertama, kedua, dan ketiga. Kendala pertamanya itu ada 2x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih dari sama dengan 20. Yang keduanya 4x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih dari sama dengan 30. Dan untuk ketiganya x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Tentukanlah masalah dualnya dan selesaikan masalah primalnya. Penyelesaian. Langkah pertama, mengubah ke bentuk standar. Persoalan di atas sudah berbentuk standar sehingga tidak perlu dirubah. Untuk langkah pertama berarti tidak usah diubah lagi karena sudah berbentuk standar. Lalu langkah keduanya menentukan masalah dualnya. Dari yang meminimalkan langsung ke maksimumkan dengan menggunakan rumus Fx kurang dari sama dengan Gx. Maksimumkan berarti dari F ke G. G sama dengan berarti G sama dengan 20Y ditambah 30Y dengan kendala 2Y1 ditambah 4Y2 kurang dari sama dengan 40. Yang kedua, Y1 ditambah Y2 kurang dari sama dengan 12.
Lalu yang ketiga, Y1 ditambah Y2 kurang dari sama dengan 40. Untuk yang ini dari F sama dengan 40X ditambah 12X di X2 ditambah 40X3. Jadi saya tuliskan untuk kendalanya di sini. Nah, 20Y1 ditambah 30Y2 itu hasil dari sini, dari kendala pertama lebih dari sama dengan 20. Kita masukkan ke sini. Untuk 30-nya hasil dari kendala 2. Dengan kendala yang pertama 2Y1 ditambah 4Y2 kurang dari sama dengan 40. Untuk 2Y1 itu dari si kendala 1, 2Y1. Dan untuk 4Y2 itu berarti dari 4X1. Di sini menjadi 4Y2. Lalu kurang dari sama dengan 40. 40 sih dari fungsi 40X1. Dari sini. Dari 40X1. Untuk yang kendala kedua itu Y1 ditambah Y2. Itu hasil dari kendala kedua. Nah, ini di X1, ini X2. Jadi Y1, Y2. 12-nya itu dari ini, fungsi 12X2. Untuk yang kendala ketiga itu dari Y1 ditambah Y2 kurang dari sama dengan 40. Untuk 40-nya hasil dari fungsi 40X3. Dan untuk Y1 plus Y2 Y1 plus Y2 itu dari sini. Dari kendala kedua. Untuk yang kendala keduanya itu dari kendala, untuk yang Y1 ditambah Y2 itu dari kendala kedua. Untuk yang Y1 plus 2 kurang dari sama dengan 40 itu dari hasil ini, diambil dari X1, X2 menjadi Y1 plus X2. Nah, setelah menentukan masalah 2-nya, kita ke langkah 3. Mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah dapat melalui primal terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal ditranspose atau diputar dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2 penyelesaiannya menggunakan simplex. Nah, kita menyelesaikan masalah 2-nya. Kita cantumkan kendala 1, kendala 2, dan kendala 3. Untuk kendala pertamanya itu yaitu 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Di sini jika Y1-nya 0, maka Y2-nya 10. Jika Y2-nya 0, maka Y1-nya 20. Nah, di sini 10 dan 20 itu hasil dari, untuk Y2-nya itu 40 dibagi 4 sama dengan 10. Nah, untuk Y1-nya 40 dibagi 2 sama dengan 20. Untuk kendala keduanya Y1 ditambah Y2 sama dengan 12. Jika Y1-nya 0, maka Y2 sama dengan 12. Jika Y2-nya 0, maka Y1-nya sama dengan 12. Karena ini sama dan tidak ada karena ini Y1-nya 0 dan Y2-nya 0, maka dicantumkan saja 12-nya. Untuk kendala ketiganya Y1 ditambah Y2 sama dengan 40. Jika Y1-nya 0, maka Y2-nya 40.
Jika Y2-nya 0, maka Y1-nya 40. Nah, untuk Y1-nya itu 40, Y2-nya 40, berarti sama. Kendala 2 dan kendala 3 berarti sama. Setelah menentukan menyelesaikan masalah 2-nya, kita buatkan grafik seperti ini. Isinya ada X, ini Y. Anggap saja ini X dan Y-nya. Kita posisikan ininya posisi ya hasil kendalanya. Nah, di sini ada 12, 20, 40. Di sini ada 10, 12, dan 40. Untuk yang titik A itu berarti 10. Untuk titik B 12. Untuk titik C itu 12 ke sini. Ini ke sini 20. Titik C. Titik D 12 sama. Dan ini 40 ke 40 itu sama. Nah, setelah menentukan grafiknya, kita hitung titik A, B, C, dan juga D. Untuk titik A-nya itu 0,0, dia sama dengan 20Y1 ditambah 30Y2 sama dengan 20 dikali 0 ditambah 30 dikali 0 sama dengan 0. Untuk titik B, 0 kali 0, bukan kali, titik B 0, 10. Jadi sama dengan 20Y1 ditambah 30Y2. Untuk sama dengan 20 dikali 0 ditambah 30 dikali 10. Sama dengan 300. Untuk titik C, kita mencari perpotongan garis 1 dan 2. Kita masukkan 2Y1 ditambah 4Y2 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40 dikali 1. Y1 ditambah Y2 sama dengan 12 dikali 2. Lalu kita masukkan 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 ditambah 2Y2 sama dengan 24. Lalu kita kurangi. Kita 2Y1, untuk 2Y1 dan 2Y2 kita coret. Bentar. Kita coret. Berarti ini kosong. Berarti kita kurangi 4Y2 dikurang 2Y2 sama dengan 2Y2. 40 dikurang 24 sama dengan 16. Berarti 16 dibagi 2, Y2 sama dengan 18. 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 ditambah 4 dikali 8 sama dengan 40. Berarti Y1-nya sama dengan 4. Hasilnya Y1 itu 4. Lalu di sini ada lanjutannya. 2Y1 ditambah 30Y2 di 20 dikali 4 ditambah 30 dikali 8 sama dengan 320. Kita cari titik D, 12, 0 sama dengan 20 Y1 ditambah 30 Y2. 20 dikali 12 ditambah 30 dikali 0 sama dengan 240. 240 hasil dari 20 dikali 12 sama dengan 240. Langkah keempat, mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil 4. Jadi kita tuliskan di sini.
kita cantumkan di sini. Berarti 2Y1 ditambah 4Y2 ditambah S1. Kita tambahkan S1-nya. Nah, 2Y1 ditambah 4Y2 ditambah S1 sama dengan 40. Berarti di sini untuk Y1-nya itu 4, berarti 2 dikali 4, ya 2-nya itu 8, berarti 4 dikali 8 tambah S1 sama dengan 40. 2 kali 8, 2 kali 4, 8, 4 kali 8, 32, ditambah S1 sama dengan 40. Jadi di sini S1-nya 0, karena menggunakan persyaratan dalil 4. Y1 untuk yang kedua, Y1 ditambah Y2 ditambah S2 sama dengan 12. Maka dituliskan 4 ditambah 8 ditambah S2 sama dengan 12. Maka S2-nya 0. Nah, yang ketiga, Y1 ditambah Y2 ditambah S3 sama dengan 40. 4 ditambah 8 ditambah S3 ditambah sama dengan 40. Maka S3-nya itu 28. Maka didapatkan nilai S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 28. Karena nilai S3 kurang dari 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya mencari nilai X1 dan X2. Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuk persamaan. Sehingga 2X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 20. 4X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 30. Persamaan di atas kembali ke bentuk persamaan awal, berarti yang tadi fungsi dari 2x dari G sama dengan 3 sama dengan 20Y, berarti dari bentuk persoalan tadi. Ya, intinya itu. Kita masukkan 2x1 ditambah x2 sama dengan 20, 4x1 ditambah x2 sama dengan 30. Nah, ini berarti 2x1 dikurang 4x1 berarti 1. Kita x2 coret. Nah, ini kita kurangkan 20 dikurang 30. X1-nya sama dengan X1-nya sama dengan 5. Kayak seperti itu. Terus kita hitung lagi. 2x1 ditambah x2 sama dengan 20. 2 dikali 5 ditambah x2 sama dengan 20. Di x2-nya sama dengan 20. Sama dengan 10. Di 20 dibagi 10 sama dengan 10. Berarti x1-nya itu 5, yang x2-nya itu 10. Berarti ini titik potongannya 5, 10. Lalu kita ke fungsi 4. Kita ke fungsi 4x1 ditambah 12x2 ditambah 40x3 sama dengan 40x1 sama dengan 5, terus 12x2-nya 10, 40x3-nya itu 0 karena tidak ada hasil x3, maka dicantumkan 0. Untuk di 40 kali 5 200, 12 kali 10 berarti 12 ditambah 40 kali 0 0. Hasilnya 300. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.